sangat mudah. Dia sampai ngecek dulu terlebih dahulu sebelum melakukan team fight di arah Turtle. Pastikan Kairi kalaupun dia menang dia nggak dapat jungle. Iya. Kalau Teji tadi menang satu jungle ya. Karena ada satu Fire Battle tadi yang dicuri. Cuma levelnya sama-sama 4. Tergantung nih, kalau memang bisa di-delay sama teman-teman dari Liquid, JP, Sanji mungkin dengan Sunford. Nggak kasih Turtle, sampai level 5 nanti akan lebih untung dari Kaltezi. Ingat Turtle pertama. Mereka harus siap, mereka nggak boleh salah langkah. Mereka harus presisi, real manipulation, ditangkap dengan Kairi. Dapatkan satu point kill yang sangat baik dari Sans. Berhasil mendapatkan first blood, menghilangkan Kaltezi, menghilangkan JP. Dan Savero tentunya menjadi satu tenaga tambahan untuk tim Onyx mendapatkan turtle tersebut. Iya. Oh, tahun lagi Sanji. Apa taruhkan dia prediction? Tapi masih ada Crimson Packet di depan sana dan Sanford. Dia melakukan cover terhadap Sanji. Membuat Keyboy kali ini nggak boleh sampai termakan. Karena udah nggak ada lagi skill escape. Ya. Gak ada Avatar Guardian, gak ada Revitalize. Ini yang gue maksud tadi. Di game pertama nggak berjalan karena mungkin midnya itu DPS sama. Sebenarnya DPS bedanya ada efek sisi. Sementara Tapi JP sekarang ini berbeda. Lihat trio mid laner tim Onyx Indonesia. Press Ward menutup karena JP. Dan bahkan Glorious Pathway belum sanggup dikeluarkan. Itu dia trio mid lane yang akhirnya menggerakkan Onyx Indonesia. Gameplay yang dimiliki dari tim Onyx Indonesia. Kali ini mereka udah mulai lebih terlihat. Lebih tersusun struktural. Dan bahkan di arah bottom lane, Lupi pun nggak takut untuk head-to-head dengan Sanford. itu dia ya. Agak sedikit naik nih tempo dari Onyx. Mereka tahu mereka harus kasar dari awal. Ya walaupun Alpha memang terbilang hero true damage yang dimana Alpha itu sering bilang oke, pembantai tank nih, pembantai tank jungle. Cuman ya kalau efek sisinya banyak dari Onyx nggak bisa juga. Ada knock up, ada town, belum ada Keyboy juga gitu kan. Ada sama efek knock up juga, town juga. Dan itu yang membuat perbedaan dari game yang pertama. Mungkin kalau tadi di awal mereka gagal untuk agresif early game sampai mid game, sekarang mereka harus bayar itu semua. Kasih Savero space, kasih Trinity untuk Savero, dan ya biarkanlah Savero yang angkat late game-nya nanti. Betul, setuju. Berikan waktu semaksimal mungkin untuk Savero. Karena kita bakal melihat di depan sana para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus melakukan setup lebih cepat ketimbang tim Liquid. Karena kondisi dari laning ya. Aku lihat di laning ini Savero udah menang terhadap Oheb. Ada baiknya mereka udah siap melakukan regroup. Nggak boleh sedikit terlambat. Takutnya vision dan rumputnya udah dipegang. Yang berbahaya adalah kalau rumputnya udah dipegang. Untuk ngebuka badan, satu orang itu penting loh. Terlalu banyak source skill yang keluar. Bukan untuk target utama, berat. Wah, tapi udah switch duluan, lihat. Onyx, Savero ini sampai bawah. Dan ini menjadi petanda baik. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka coba untuk melakukan zoning terhadap Sanji. Crimson Packet tadi gol kenapa terkena for defensive. Revolt Manipulation. Tapi JB mencoba menangkap Sans di mana Sans berada. Lupi mundur ke arah belakang. Speed of Distraction. Apakah Savero akan masuk? Tapi nampaknya Lupi tertain dan press war. Savero Dikeluarkan, Savero masuk. Tidak terlalu terlambat karena masih bisa memberikan damage dan Sans sekarang mau tertangkap begitu saja. One last hit. Untuk bisa dia eksekusi oleh Sans. Tapi nampaknya Sanji menyelamatkan Oheb. Meskipun begitu, lihat apa yang dikontrol sama Sans. Double kill yang maksimal yang bisa dilakukan. Bahkan Sans masih punya poking damage. Masih. The power of retribution gagal. Dah ada retribution sayangnya. Untuk keduanya by the way. Makanya tadi masih bisa didapatkan Oheb yang dapetin last hitnya. Oke. Oke. Tapi reset kembali. Keputusan hadir dari Savero tadi cukup mengagetkan loh. Iya. Gue pikir dia mau skip dan dia ambil bawahnya. Tapi karena plating goldnya juga udah hilang di atas menit 5, ya udahlah dia pikir udah clear, dia coba join aja. Dampaknya lumayan positif karena ada trade kill jadinya. Agak cukup menegangkan kali ini. Di mana temponya tinggi. Tapi Lord Dance ternyata dengan kondisi Kaltezi sebagai fighter jungle. Tidak sekuat Kairi. Tapi lebih sakit dari Kaltezi. Itu membuat dari Lord Dance ini agak cukup intens. Dan Sans salah satu damager dengan sustain, lihat Void Blast-nya. Di Water Manipulation masih ditahan karena dia tahu ada Sanford. Insting Sans, dia tahu. Dia maju satu langkah aja, Sanford bisa final slash di depan sana. Ya walaupun Real World Manipulation sebenarnya jadi jawaban juga. Karena ada efek immune-nya kan. Konsil, mereka mau tabrak seperti di bagian top lane. Untung mereka respon, untung mereka udah siap 4 orang di arah top lane. Mereka sadar, Savero udah nggak boleh dilepas kayak game yang pertama. Ya, karena no flicker kan, tadi ada informasi Savero no flicker. Cuma wah bagus banget sih respon dari Onyx juga. Mereka sabar, mereka tenang, mereka tahu nih banyak sekali. Bahkan lihat Kairi menghindari trapping yang dilakukan oleh tim Liquid. Ya, tapi kali ini bakal coba dibalikan oleh Keyboy. Coba ditangkap dengan adanya Unbreakable with Conceal. Vision yang cukup jelas adalah di mana Lupi berada. Lupi di arah bottom lane, nggak boleh kepotong sama Kaltezi. Ingat, walaupun Lupi dengan Vengeance sekalipun, Kaltezi ini
true damage. Itu dia. Itu yang coba harus dikalkulir. Akan tetap bonyok ya, akan tetap bocor juga. Sama sih, begitupun Kiboy, begitupun dengan Kairi. Cuma ya karena kalau Kiboy dan Kairi dia punya efek sisi untuk ngebalikin dari alfanya. Itu yang diperlukan banget pastinya untuk berhadapan dengan alpha. Dan gue agak kaget sih sebenarnya Lutfi yang kontrol ya landingnya ya. Iya. Gue pikir mau dikasih Moskov full loh. Iya sama gue juga, karena dia punya far lane yang kuat sih menurut gue. Cuma ketika ada team fight di depan mata, Lutfi nggak boleh dimakan. Berani banget. Bayangkan kalau Lutfi dimakan ini sungguh berbahaya untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka nggak punya lagi pengikat dari Curtain Codes. Mereka nggak bisa membuat Kartezi berdekatan dengan JP. Karena ingat, 1 point kill sangat berarti di turtle kali ini. Ghost Pathway mencari saat akan sama dan pangan. Final Slash yang gagal karena satu di luar manipulation. Kibo masih lebih dalam. Kyrie! The Red Revision from Kyrie! Tertancap dengan Spiral Distraction. Masuk ke arah belakang. Damage dari Xavier memang belum cukup. Tapi nampaknya Sanford masih melebih. Memukul mundur dengan Sanford. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia mau nggak mau mereka harus mundur. Walaupun Sanford tidak semengerikan itu, walaupun Sanford bisa ditekuk dengan 4 orang, tapi malah berbalik. Bisa kehilangan Sanford dan kehilangan 4 orang lagi. Oke. Walaupun tadi midnya jadi hancur ya. Tapi seenggaknya Turtle masih dipegang. Dan ini team fight yang bagus. Mengingat dari gold lane-nya, ini asuransi late game. Berbeda dengan tim Liquid. Karena gold lane-nya mereka itu yang mid game adalah power spike-nya. Yes. Jadi kalau misalkan memang di menit-menit 8, menit 9 sampai menit 12 mungkin nanti goldnya sama atau kayak beda diunggulin Liquid pun nggak jauh, itu Onyx berarti kondisinya lagi bagus. Ya bener banget, tapi goldnya kali ini 1000 gold lebih. Ambil 1000. Untuk sosok seorang Oheb di atas Moskov. It's okay. Karena ujung-ujungnya kalau mereka bisa membawa game ini, ngedrag game ini agak lebih lama lagi, bakal ketutup. Nggak kalah-kalah banget dari gold sosok seorang Xavier. 6000 gold, 2 item dan bentar lagi menuju ke arah 3 item. Di menit 8, it's okay. Udah beda sama di game pertama. Game pertama emang akan berat. Dan jangan lupa ya, untuk high ground defense Onyx ini sangat-sangat kuat. Betul. Dia ada Yves, dia ada Moskov, 2 high ground defender yang dimana ini bisa dibilang 2 terkuat lah. Mungkin kalau memang mau cari yang terbaik Nathan masih ada 1. Cuma ya 2 ini udah cukup banget. Apalagi yang ke belakang tuh nggak ada. Mungkin satu-satunya yang harus dikhawatirkan adalah Glorious Pathway. Itu yang bisa ya secara garis besarnya mengcounter lah dari reward manipulation karena anti slow kan. Ketika dia gelar nanti Glorious Pathway ke depan di arah berlawanan dengan reward manipulation, ya berarti pergerakan Liquid juga lumayan bebas saat ada Glorious Pathway-nya aja. Oke, menuju ke arah Lord yang pertama. Lord yang cukup penting dan impact untuk kedepannya. Tim Liquid untuk bisa mendapatkan best turret. Tim Onyx untuk bisa nafas kembali dari pressure yang diberikan tim Liquid. Lihat di depan sana para pasukan dari tim Liquid Philippines. Mereka standby menuju ke arah Wolf terlebih dahulu. Kairi sudah membuka badannya dan pada Slays menuju Kairi. Mencoba di cover, mencoba di hide, tapi ternyata turun damage terlalu besar dan real world manipulation gak menyampai ke arah belakang Luffy. Seorang diri dan Spiral Distraction yang hampir saja. Almost is never enough. Mundur ke arah belakang, jangan lupa karena masih ada Sky Pisar. No way, damage dari Oheb terlalu besar dengan triple kill yang mereka miliki. Sky Pisar 6 kill. Oh my god. Wah, ini gak bagus sih Onyx, mereka terburu-buru. Lagi-lagi mereka terbawa dengan tempo yang diinginkan oleh tim Liquid. Tarik ulur. Mereka punya 2 hero utility, Sanford x Sanji. Ini jadi masalah yang gak ada solusinya. Final Slash. Dan itu yang gue bilang tadi, Glorious Pathway. Itu secara nggak langsung ke counter dari reward manipulation karena itu anti slow. Dia bisa maju ke depan, nggak ada efek slow sama sekali dari Suns-nya. Tapi jangan lupa juga nih, kita ambil satu sisi lain dari Onyx. Kita bahas soal high ground defense. Suns dan juga Xavier. Mungkin ini Lord yang pertama dan ada pasif juga dari Holy Defense di bagian bawah. Jadi harusnya Lord ini bukan menjadi Lord yang berbahaya untuk Onyx. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau memang ini membuat goldnya jadi beda. Gold Liquid akan naik. Itu yang 100% akan terjadi. Itu dia. Sepertinya kalau bisa kita bilang masih bisa di defense masih. Tapi ini yang ngebuat snowballingnya makin tinggi. Lihat reward manipulation mencoba untuk menyelamatkan para pasukan tim Onyx Indonesia. Satu buat Shadow Distraction dan itu dia. Satu momen kill yang mahal dari Sanford membuat Lordnya tidak akan terlalu maksimal. Tapi kalau di depan sana terlalu sakit, Lutfi nggak boleh ngebuka badannya lagi. Karena bukan tentang eksekutor. Kartusi oke bonyokin. Masih punya vengeance, tapi eksekutornya di Oheb dengan 6-0. Sky Pister yang dimiliki. Iya. Aduh, ini kelihatan banget sih. Power banget Sanford ini loh. Final Slash-nya selalu bikin posisinya jadi offset sekali. Dan nggak bisa untuk di backup. Makanya kayak hampir selalu ada korban, hampir ada korban lagi. Cuma ya, Xavier udah mulai jadi nih. Damage dari Xavier juga udah mulai terasa. Selama Suns dan Xavier di bagian belakang itu aman, gue rasa juga tim fight ini akan terus dipegang oleh Onyx.
1600 gold dipegang oleh tim Liquid, tapi ini nggak berasa karena kalau kalian lihat gold dari gold lane aman. Wah, Kyrie dipaksa di depan sana. Glorious Pathway ditutup menunjukkan Kyrie. After Guardian yang sangat baik, boy. Dibalikan kembali ke arah para pasukan dari Timor Indonesia. Merasa berapa kali lewat manipulasi yang baik. Lihat di depan sana, Gatlek didapatkan oleh Sotohem. Tapi Counter Z still survive. Walaupun dia harus tumbang, pertukaran yang gak adil dengan Xavero yang hilang. Final Slash berhasil dihindari Suns, tapi damage dari Sunforce masih terlalu sakit. Ternyata masih ada anak satu tangga terakhir yang membuat Sunforce keluar dari PS Timor Indonesia. Suns, the best thing yang udah dia lakukan. Reward manipulation yang bagus banget tadi. Tapi sayang sekali Xavero-nya terperangkap, Lim. Itu kalau Xavero gak terperangkap, mungkin tim Liquid bisa wipe. Sangat-sangat mungkin bahkan. Karena ya kita tahu damage Xavero kan continuous damage pasti. Dan Suns-nya juga sakit, lihat. 1 kali Void Blast. Itu Oheb langsung hilang 1 bar. Cuma 1 blast turret di bagian bawah ini tetap hilang. Onyx, mereka harus lebih sabar lagi. Temponya nggak boleh setinggi ini. Oke. Jangan sampai tiba-tiba reward manipulation kebuka, Suns-nya nggak bisa gerak. Xavero ada di posisi sebelah Suns. Yes. Itu kan dua-duanya yang kena. Wah, kalau bisa gue bilang sih Suns udah bener-bener make play banget sih untuk game ini. Dia udah kontrol gamenya. Dia udah kontrol gimana cara team fight-nya. Dan kalau ngomongin ke arah Suns, tadi reward manipulation itu bagus banget di gang yang sempit. Punching bait di gang yang sempit untuk kedua kalinya. Belum tentu itu bisa terjadi, Lim. Sudah. Tapi Lord sekarang dimulai kembali. Kontes akan coba untuk dilakukan, tapi harus hati-hati. Xavero harus standby karena Conceal telah dipop up oleh Keyboy. Menuju ke arah belakang target utama mereka. Reward manipulation di depan sana. Dan retribution gagal Kyrie. Tapi di fight mundur ke arah belakang tidak bisa dilepaskan. Spirit of Destruction berhasil mendapatkan Sunford. Menuju ke arah Taipei. Tapi masih ada Wind of Nature. Xavero membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini agak sedikit kelimpungan. Jangan lupakan Sky Piscer. Xavero harus mundur ke arah belakang. Masih memiliki 1 ward. Kehilangan Sunford itu poin penting. Pertama, mereka nggak ada initiate pasti. Kedua, mereka kehilangan badan. Walaupun mereka punya JP, tapi jangan lupakan courtesy di sini nggak sekeras itu. Iya, harusnya Onyx mereka masih bisa defense dengan lumayan aman. Lane push-nya juga kurang rapi karena hanya 1 lane di bagian bawah. Yes. Mid-nya udah berhasil di-clear dan save harusnya. Lord ini aman sekali untuk Onyx. Pergerakan yang bagus dari Xavero tadi. SOD ke belakang, dapetinnya Sunford. Karena nggak ada Sunford, ya udah. Kaltezi pun nggak berani untuk nge-open di bagian depan. Spear of Alpha, kita tahu one way ticket. Ketika kebuka ke depan, nggak akan bisa mundur lagi walaupun udah Winter ya. Ini juga harus garis bawah nih. Kaltezi dengan Winternya bisa jadi bait di bagian depan. Nah. Oke, kunci harapan kita sudah terlihat, tapi Kyrie bakal coba dipasang. Reward manipulation yang sangat baik. Dan langsung away the crowd. Apa tuh dia dapetin 3. Free hit di arah belakang mereka kehilangan. Dan tapi nampaknya oleh free hit. Menuju ke arah belakang pada pasukan dari tim Onyx Indonesia. Xavero! Tanpa adanya Wind of Nature, Xavero tidak boleh terlalu terburu-buru. Masih ada 1 damage tambah dan ingat Oheb gak punya Wind of Nature. Damage yang sangat besar dari Xavero. Ingat masih ada turret. Balikan kembali keadaan. Harta total dan Sonata gak akan mampu untuk bisa nge-clear dengan sangat cepat. Dan itu dia Xavero. 1 momentum merubah segalanya. Fokus karena best turret ini akan menjadi best turret yang sangat mahal. Tapi untuk ngomongin endgame ini gak bakal bisa. Setidaknya mereka ngerogotin, mereka ngebalas di mana super minion tengah ini akan sangat penting untuk Onyx. Ya, pemanfaatan kesempatan tadi di mana Kaltezi lompat dengan Spear of Alpha. Baru aja gue bahas dia punya Winter. Kita semua tahu dia punya Winter. Namun tetap cooldown dari Spear of Alpha nggak secepat itu. Membuat akhirnya dia nggak bisa keluar lagi tadi. Reward manipulation yang begitu sempurna dari Suns langsung menutup jalan keluar dari Kaltezi. Plus lagi-lagi EOG, Keyboy connect karena 3 target dan itu wah enak banget. Kyrie tinggal ngefollow, tinggal town, tinggal knock up. Dan Xavero yang akan bersih-bersih. Gila Keyboy yang Avatar of Guardian-nya. Bener-bener on point. Itu dia, memancing tim fight di gang kecil menjadi keuntungan untuk Onyx ini kedua kalinya. Ini kedua kalinya. Dan tentunya mereka udah mulai melihat ada harapan. Mereka mulai melihat adanya kunci kemenangan untuk tim Indonesia. 22 detik menuju ke Lord yang pertama. Gold sudah bisa dipegang. Xavero dalam winning condition. Cuma jangan lupakan, Wind of Nature bisa merubah segalanya. Iya, belajar dari Onyx PH kemarin melawan tim Spirit. Di akhir, Moskov, yang apalagi udah lepas sepatu ya. Yang lawan Granger itu kalah range jauh sekali loh. Iya, betul. Range dari Granger, Death Sonata aja itu bisa dapetin kill nanti ke Moskov. Cuma ya, DPS itu pasti menang di Moskov. Attack speed, landing jauh, jadi keunggulannya memang lebih banyak. That's why Moskov dibilang hero scaling. Cuma sekarang Lord sudah muncul, pressure akan lebih berat pastinya untuk Onyx karena bawahnya akan terus mendorong.
Savero, pilihan yang berat, join atau dorong bawah? Oke, join atau dorong bawah menjadi pilihan yang sangat berat. Cuma jangan lupa, Onyx Indonesia, mereka tahu gimana cara kontrol tengahnya terlebih dahulu. Mereka punya super minion di depan sana. Ada flanking yang dilakukan JP di arah belakang membuat permusuhan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus sadar. Jangan lupakan Sanford. Savero bisa terpangkas dengan adanya Final Slash. Iya. Untungnya ada yang mundur loh. Moskovnya mundur, tapi kayaknya teamfight bakal dicoba karena Lordi belum di reset. Bait JP. langsung di depan sana, JP melakukan flanking ke arah Sasa Bangkar dengan manipulation. Mencoba melakukan teamfight kembali, Spirit of Destruction menuju ke Courtesy. Free hit dari Sara Savero. Dengan Winter Crown tidak bisa menyelamatkan dirinya. Courtesy, tapi terteng dengan Avatar of Guardian. Gagal mendapatkan no-hip. Free hit dari belakang. Teamfight terbagi dua. Membuat terus dari tim Onyx. Mereka kehilangan gripnya. Karena teamfight jadi bagi dua. Mereka membawa Savero menjadi korban jiwa. Tapi nampaknya Courtesy tidak akan tinggal diam. Free hit ke arah belakang dan my god, masih ada Immortality. Wind of Nature dan shutdown final terjadi, tapi wipe out. No way. Mereka terbakar beat yang dilakukan tim Liquid. Mereka kemakan gimana caranya tim Liquid berhasil melakukan dua teamfight secara berbeda. Ini bencana. Tapi Sans hidup. No real world. No real world, tapi the best yang bisa dilakukan adalah Sans hidup. Apakah Void Blast Ada mampu minion, ada menghentikan? minion. Masih ada minion, masih ada asa. Real world manipulation. Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense. Onyx sekarang akan coba reset lagi. Masih ada harapan. Gold masih belum terlalu jauh. Reset dan reset. Gak boleh sampai ke bawah lagi karena Lordnya pun gak bisa dieksekusi sekarang. Mereka nggak boleh terpancing, dua teamfight yang berbeda lagi. Lihat Savero-nya dapetin bagus banget. Avatar Guardian gagal. Tapi Lutfi target utamanya. Oke, kita tahu memang ada OHEB. Tapi bermain langsung ke OHEB, terkadang itu nggak jadi solusi. Front to back bisa jadi solusi karena mereka punya Savero. Mereka punya piercing strike ke arah belakang. Dan JP. Oke, sekarang kita tahu JP kuat. JP keras, tapi JP nggak bakal kuat dengan Savero. Iya. Teman guntingan belakangnya tadi itu bahaya banget sih. Bukan buat Savero, buat Sans. Iya, pasti Sans. Sansnya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini nih ya, ini yang gue bilang move beresiko. Tapi kalau mereka dapetin hasilnya, itu bakal dapat hasil yang maksimal juga. Mereka 4-1, satunya di Lord. Bayangkan satunya di Lord. Gue jarang banget ngeliat tim ada berani nih dengan strategi kayak gini. Oke, sekarang dari mulai posisi yang sama dengan adanya satu turret base yang pecah dari kedua belah tim, berbanding terbalik langsung. Dua base turret, itu penting banget. Karena apa yang dilakukan dari tim Onyx Indonesia untuk dapetin Lord kali ini, mereka kehilangan grip dari pegangan untuk minion di arah bottom lane karena super minion. Tapi yang dilakukan oleh tim Liquid, mereka fokus menuju ke arah base. Tidak boleh pulang, Savero melakukan anchor dan Final Slash kali ini menutup ke arah Savero. Masih ada Wind of Nature, fokus ke arah base. Gak bisa mau terjadi, Counter ditumbang dan bahkan masih bisa di-clear. Kyrie is back, membalikkan kembali keadaan dan bahkan Sas di sana selamat. Gak ada yang bisa ditumbangkan, terlalu terburu-buru juga tidak baik. Lutfi mencoba untuk membalikkan kembali keadaan, tapi OHEB sayangnya sudah kembali ke base. Race base yang gagal, tapi Sanford bisa menjadi korban jiwa yang sangat baik. Oke, reset karena Sanford masih bisa selamat harusnya. Onyx, mereka keluar dari situasi genting. Masih bisa selamat. Keyboy ada di daerah yang begitu dekat. Dan lagi-lagi Savero yang menyelamatkan hari dari Onyx SOD tadi. Sekarang Lord terbuka, 4 melawan 3. Harus hati-hati, masih ada OHEB, masih ada Sanji dan Sanford yang ready. Oke, kalau tidak ada Courtesy, mereka tidak memiliki retribution. Ini adalah saatnya Keyboy untuk bersinar. Kyrie gak boleh ter-take down. Final Slash gak boleh membuat Kyrie tumbang. Dan bahkan Sanford ter-take down, ini dia poin yang mahal. Dan bahkan retribution yang on point. Membalikkan kembali keadaan, Sanford still survive di depan sana. Oke, reset adalah sebuah jawaban. Onyx Indonesia punya nafas kembali. Tapi tenang aja, best masih ada karena almost is never enough. Lord sekarang untuk Onyx. Wah, bahkan kita lihat tadi di player cam bawah sebelah kanan Sans udah jongkok, artinya selesai. Kita lihat Sans mode serius. Onyx dengan defensif yang begitu baik, fokus ke arah minion. Sekarang Lord evolve. Ada di tangan mereka. High ground defense dari tim Liquid tidak terlalu kuat. Mereka nggak bisa clear secara cepat. Satu yang harus diwaspadai, kamera di Sanford. Final Slash Sanford ini bisa ngerubah keadaan. Tapi gue suka banget Keyboy. Kedeteksi sama Sanford nampaknya sayang sekali. Flanking udah bagus. Oh itu sana Sanji juga melakukan flanking. Mencoba menargetkan Savero. Di mana Savero berada. Recall adalah sebuah tujuan utama dari seorang Sanji. Close Fatwa dibuka. Tidak mau terlalu terburu-buru. Remote manipulation mencoba menangkap Courtesy. Tapi free hit
hit ke arah Xavero. Sachi pegangin ke arah Xavero. Tidak bisa mendapatkan apapun, masuk lebih dalam. Mereka nggak berani karena terlalu banyak yang bisa menjangkau dari jarak jauh. Kalau Onyx ID ke-slash semua, itu bahaya juga, Lim. Ya. Tarik nafas, tenang lagi. Reset lagi karena sekarang ya kalau kita ngomongin gold memang dipegang oleh Onyx. Cuma nggak terlalu berpengaruh Udah lagi nggak ada sih. artinya, udah menit 22. Betul, karena rata-rata item udah pada penuh. Mungkin hanya di Roamer ya, Roamer yang masih belum penuh. Oke. Roamer kalau nggak tabungan aja buat kayak Winter, Immortal. Ya pergantian item. Cuma Iya. untuk Xavero dan Oheb gue rasa sangat-sangat bisa. Cuma ya riset lagi sekarang untuk Onyx mereka masih punya PR. Lordnya ada di atas. Ingat bawahnya ini masih super minion. Dan pergerakan dari tim Liquid yang sebelumnya itu nyaris saja menutup game. Makanya Onyx harus benar-benar belajar dari kesalahan sebelumnya. Jangan sampai terbawa dengan suasana, dengan konsep, oke Xavero bisa panjangin lane kok. Itu udah nggak bisa sendiri lagi. Betul, setuju. Dia harus di cover. Dan sekarang kondisinya adalah kita lihat Lutfi ini juga udah bagus banget, dia main ke arah belakang, dia flanking. Kairi juga tidak boleh terlalu membuka badan. Karena Kairi ini akan sendiri. Kairi akan sendiri. Udah pasti Gatot Kaca akan target entah ke belakang atau nge-cover ke arah Xavero. Suns, kalau Kairi sendiri, Suns itu akan free. Nge-following up Kairi juga Suns gak bisa langsung nyelesain dengan burst. Wow, tapi pilihan bagus loh. Tadi Lutfi yang clear. Karena Lutfi ya nggak semudah Xavero untuk ditumbangkan lah. Dia punya vengeance, dia bisa kasih curtain call untuk lari. Bisa balikin. Dan anggap amit-amit banget Lutfinya tumbang, Xavero masih bisa untuk defense gitu kan. High ground defense-nya ada di Xavero dan Suns. Cuma landing bawah udah di-clear juga dan ini akan tetap jadi pressure. Kita akan lihat nih Lord Dance dari teman-teman tim Liquid PH dan juga Onyx ID. Wah, JP. Wah, Keyboy dapetin positioning. Keyboy dapetin positioning. Tidak boleh terlalu terburu-buru, ingat Kairi. Gak boleh terlalu membuka badan. JP sudah berada di garis belakang. Langsung ada real world manipulation kan? Nampaknya tidak. Lord Phantom untuk bunuh ke belakang, tapi lihat di sana Lutfi. Versus everybody, Keyboy melakukan buying time. Speed of distraction yang masuk ke Kartusi. Winter Crown tidak bisa terlalu lama. Dan bakal coba ditumbangi, tapi dengan adanya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mundur ke belakang. Mereka menandakan melepaskan Lord karena tidak ada Suns. Target dua tim fight yang berbeda kembali lagi. Liquid Philippines membuat Onyx kebingungan untuk tim fight mana yang bakal coba dipastikan mereka menangkan. Oke, ini harusnya dilepas sih. Mereka nggak bisa kontes ini. Dan berbahaya sekali Lord Evolve di tangan tim Liquid PH. Atas dan juga bawahnya sudah super minion. Lagi-lagi kita tahu high ground defense memang ada di Onyx. Ada dua bahkan. Cuma ini Lord Evolve yang memang keras banget. Plus Suns-nya masih belum ready sekarang. Lord-nya sampai nanti Suns akan spawn. Cuma ya tetap satu lane harus dikontrol. Ini nggak boleh masuk 3 lane. Lakukan hal yang sama seperti tim Liquid PS nge-defense tadi. Betul. Holy Crystal, Suns. Wow, ini sekarang udah bukan jadi utility. Dia jadi damage dealer. Wah, ini besar, sakit damage-nya. Tapi dari tadi Spear of Distraction Xavero tuh bagus banget, Lim. Bener. Lu harus lihat, dia bagus banget. Dan lihat kali ini, Skypissernya hilang karena kejual. Oh, nggak ada Skyfisher stack ya, tapi Iya, kejual. karena dia tadi ganti Immortal kalau nggak salah. Iya, Dijual lagi sama dia. Karena nggak ada stacknya kan, Yes. akhirnya dijual lagi. Dia akan beli item yang lain. Oke, langsung Wheel Wheel of of Nature. Nature. So ini dia Lord Dance, Lord yang sangat berbahaya. Mampukah Onyx ID bertahan? Kairi berada di garis depan. Onyx mencoba untuk bertahan, tapi Kipo dengan final selesai memiliki dari remote manipulation. Membuat Taurus dari tim Liquid Kairi bisa masuk ke arah belakang. Free hit dari Xavero, Fierce dari depan dari JP. Di depan sana menjadi damage yang sangat besar. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka lupa fokus menuju ke arah Lordnya. Ingat Sanji menuju ke arah Xavero. Fokus ke arah base yang nggak boleh kemudian terjadi untuk tim Liquid. Xavero dari belakang. Xavero versus everybody. Berhasil mendapatkan JP dan Sanji. Kali ini tidak bisa menyelamatkan base-nya. Menjadi tujuan utama tim Liquid. Oh my god! Versus everybody berhasil mendapatkan Jamie dan Sanji. Kali ini tidak bisa menyelamatkan base-nya. Menjadi tujuan utama tim Liquid.